Halo, selamat malam. Selamat Halo, malam, Bu. Ya, silakan. ya. Apa suara saya jelas didengar? Jelas. Ya, jelas, Bu. Jelas. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mau kesaksian sedikit tentang perjalanan hidup saya, bagaimana saya akhirnya mengenal Tuhan. Saya asli Bali, dan saya tuh bukan berasal dari keluarga yang harmonis, bukan dari keluarga ya. Meskipun sejak kecil saya tuh bersekolah di sekolah Katolik, tapi saya tidak tinggi besar dalam pendidikan itu. Papa saya waktu belum bertobat, papa tuh sering melakukan kekerasan sama mama sejak saya masih kecil. Bahkan bukan hanya cuman ke mama aja, tapi juga ke anak-anaknya. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Jadi sejak saya kecil pemandangan yang saya lihat itu hanya kekerasan. Sampai akhirnya papa saya sakit, eh, dia pindah tinggal di Melbourne. Saya besar tanpa kasih sayang orang tua karena keluarga saya sudah pindah semua di Melbourne. Papa saya seorang dokter. Nah, dari remaja tuh saya udah sering eh, sendirian. Banyak hal-hal, momen-momen penting dalam hidup saya jalanin sendirian. Dulu waktu saya masih remaja, saya sering mengalami kerasukan. Kata orang-orang, kata keluarga saya, mungkin saya itu mau jadi seorang pemangku agama. Saya waktu dari sejak kecil tuh saya cenderung memiliki sifat introvert. Jadi saya tuh nggak mudah bergaul karena saya punya orang tua yang tidak harmonis. Ternyata buat saya tuh jadi memiliki trauma dan luka batin yang akhirnya mempengaruhi karakter saya hingga saya dewasa. Tamat SMA saya harus bekerja untuk kuliah dan biaya hidup saya. Pagi saya bekerja, sore saya kuliah, weekend saya jadi SPG atau apa aja yang bisa saya kerjakan. Tahun 2005 saya mengalami kecelakaan parah sampai saya harus gegar otak. Setelah kecelakaan itu eh, saya hidup seperti orang yang nggak punya arah tujuan gitu. Saya sulit merasakan bahagia. Saya cuma bekerja hari-hari demi hidup. Sampai saya memutuskan untuk bunuh diri. Saya minum eh, obat serangga. Waktu saya kritis, saya dilarikan sama keluarga saya ke rumah sakit. Saya ingat sekali waktu saya masih di dalam UGD itu. Saya merasa lagi kayak berjalan di lorong yang panjang. Lalu saya ketemu sama orang yang saya nggak bisa lihat dengan jelas dia siapa. Tapi dia bilang, pulang nak, papamu nunggu kamu pulang. Jalanmu masih panjang dan ini belum waktu. Waktu saya sadar dari kritis, saya pemulihan. Setelah itu saya dibantu sama sahabat papa yang seorang suami istri gembala di gereja. Kemudian mereka minta izin untuk bimbing saya dan saya dibaptis. Orang tua saya mengizinkan. Akhirnya saya dibaptis tahun 2005. Setelah dibaptis pun saya masih nggak paham harus mulai dari mana untuk saya tuh ikut Tuhan. Karena eh, orang tua baptis saya itu akhirnya pindah ke Solo. Jadi setelah itu nggak ada lagi yang membimbing saya. Sampai akhirnya saya pindah tinggal ke Lombok. Lombok kan dikenal sebagai kota dengan 1.000 masjid ya. Sore hari waktu saya duduk-duduk di teras, saya ngelihat eh, beberapa pemuda bawa sejadah. Saya ngerasa hidup kayaknya hidup mereka itu tenang gitu. Saya bicara dengan diri saya sendiri. Saya akan terus mencari apa yang membuat saya tenang di dunia ini. Lalu karena perasaan penasaran saya, akhirnya saya masuk Islam. Gak lama kemudian setelah saya masuk Islam, saya pulang ke Bali. Dan saya keterima di salah satu instansi pemerintah. Waktu itu semua orang di kantor saya tahu kalau saya mualaf. Sampai akhirnya saya diajak ta'aruf oleh atasan saya di kantor, yang akhirnya menjadi suami saya. Eh, Sebelum saya ketemu sama suami saya ini, saya sempat
pakai narkoba dan itu udah bertahun-tahun lamanya. Tetapi karena saya masuk di pemerintahan, jadi saya membersihkan diri, saya rehab. Eh, Suami saya sebenarnya adalah orang yang baik. Dia membimbing saya untuk mengenal agama Islam. Tapi di perjalanan, saya tetap merasa asing. Suami saya adalah seorang intelijen dan dia itu sering dikirim ke daerah perbatasan di pedalaman ya. Oh, kalau dia lagi dimutasi ke daerah-daerah terpencil, saya bisa ditinggal dalam jangka waktu yang cukup lama. Akhirnya saya kembali merasa kesepian. Di pernikahan saya yang itu saya punya satu anak laki-laki, tapi anak saya itu lebih banyak selama ini diasuh oleh mama saya. Karena saya merasa kesepian sekalipun saya sudah menikah, akhirnya saya kembali pakai narkoba lagi. Waktu itu saya sedang touring ke Lombok dengan motor laki, dan selama saya touring ke Lombok itu setiap hari saya nonstop pakai sampai akhirnya eh, di atas kapal feri menuju Bali, saya overdosis dan dilarikan ke rumah sakit di Kabupaten Karangasem. Saya dijemput sama beberapa anak buah suami saya, dan suami saya terbang dari Palembang menuju Bali. Waktu di ambulan menuju rumah sakit, saya tahu kondisi saya waktu itu benar-benar nggak baik dan kritis. Tapi saya masih bisa uh, ngomong sama diri saya sendiri. Saya bilang dalam hati, Tuhan Yesus, beri aku kesempatan sekali lagi aku akan mencari Engkau dan mengenal siapa Engkau. Setelah saya sembuh, saya direhab, saya mulai masuk gereja. Suami saya ini sebenarnya selalu memaafkan semua perbuatan saya. Bahkan waktu dia tahu saya pakai narkoba pun, dia masih tetap menerima saya dengan baik dan dia ampuni semua apa yang saya lakukan. Tapi waktu saya bilang saya mau kembali ke Kristen, jatuh talak untuk saya. Singkat cerita, saya keluar dari pemerintah, dari instansi pemerintahan itu. Saya pergi ke Jakarta, saya ujian dan pendidikan pengacara di Jakarta. Saya magang di Jakarta, selama pendidikan saya masih hidup dalam pergumulan. Setelah selesai, saya sah jadi seorang pengacara di tahun 2013. Uh, Setelah itu, saya digugat cerai dan saya kalah di pengadilan agama untuk hak asuh anak. Dan itu adalah hari terakhir saya ketemu sama anak saya. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu lagi dan saya nggak tahu wajahnya sekarang seperti apa. Dia besar seperti apa dia masih ingat saya sebagai ibunya apa. Dia sudah lupa. Beberapa waktu kemudian setelah saya cerai dan saya kehilangan hak asuh anak saya bertemu dengan seseorang yang akhirnya kami menikah. Saya diberkati di gereja. Suami saya yang kedua adalah orang Kristen. Dia keturunan Chinese Surabaya. Dan saya sama dia itu beda 8 tahun, saya lebih tua. Waktu saya ketemu dia, suami saya masih umur 20 tahun dan saya 28 tahun. Dari pernikahan saya yang kedua, saya punya satu anak laki-laki yang sekarang udah umur 6 tahun. Suami saya ini juga bukan berasal dari keluarga yang sehat. Dan sampai hari ini pun mertua saya masih aktif sebagai pemakai. Bahkan saat ini mertua saya beberapa minggu yang lalu ketangkep oleh Polresta Denpasar dan sekarang sedang ada di penjara saat ini. Uh, Suami saya ini besar dengan tanpa figur papa karena dari dia kecil sampai dia udah nikah sama saya pun mertua saya tuh udah bolak-balik masuk penjara. Nggak pernah dididik oleh papa, dia sangat dimanja oleh mamanya. Mamanya selalu kasih apa yang dia mau, tapi juga nggak mendidik sama sekali. Suka terus kami memutuskan untuk kami berdua hidup baru dan tertanam di satu gereja. Setelah kami bertobat, kami hidup baru, kami memulai kehidupan pelayanan kami di gereja. Saat ini sudah masuk tahun ke-7 saya dan suami saya melayani di waktu selama kami melayani 7 tahun itu adalah tahun-tahun terbaik dalam pernikahan saya.
Saya sangat bahagia, suami saya seorang full timer, dia main musik, main gitar di gereja. Suami saya itu seorang member dari sebuah band terkenal di Indonesia dan di Bali khususnya. Jadi suami saya itu lumayan terkenal. Dia sering keluar kota, tur dengan sponsor. Dia tur ke luar negeri, konser ke Amerika, ke Eropa, ke Australia. Bahkan baru kemarin ini dia baru pulang dari Australia, keliling Asia. Sedangkan saya melayani Tuhan sesuai dengan panggilan saya di misi. Saya menjawab panggilan Tuhan lewat pelayanan saya di generasi muda. Saya melakukan pendampingan hukum untuk anak-anak muda yang tersangkut kasus narkoba. Saya mulai aktif menjadi konselor HIV/AIDS narkoba. Saya juga mulai masuk ke lapas perempuan untuk jangkau jiwa di sana dengan bantuan teman-teman dari arisan saya. Kita suplai masuk Alkitab ke dalam lapas perempuan. Kita kita mulai cari jiwa-jiwa di dalam. Sampai akhirnya banyak sekali adik-adik rohani yang udah ikut saya. Udah lebih dari 20 orang. Awalnya semua baik-baik aja sampai akhirnya pandemi datang. Semua kehancuran keluarga saya dimulai dari sejak pandemi. Saya kehilangan rumah karena banyak cerita. Kami nggak pernah ibadah lagi karena gereja lockdown. Kami sudah nggak bisa pelayanan. Dan kami nggak berdoa sama sekali. Saya mengalami fase hidup yang benar-benar terbalik 180 derajat sejak pandemi. Saya banyak kehilangan, banyak adik-adik saya yang adik-adik saya yang meninggal karena overdosis, ada juga yang karena dia sudah punya HIV/AIDS, karena itu adalah penyakit kekebalan dan kondisinya pandemi itu menyerang kekebalan orang, akhirnya beberapa orang meninggal. Tapi memang karena ada bawaan HIV. Gak sedikit juga beberapa orang kembali lagi ke penjara anak. Banyak yang sedang depresi karena tadinya mereka setelah keluar dari penjara, mereka survive, dapat kerja di hotel, mereka sudah punya penghasilan, sudah mulai settle. Akhirnya mereka dirumahkan semua dan akhirnya semua depresi karena gak punya pemasukan, harus bayar tempat tinggal. Saya semua yang saya alami waktu selama pandemi itu, saya tanggung semuanya sendirian. Selama ini saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Sampai akhirnya saya benar-benar masuk dalam kondisi saya yang depresi. Waktu saya depresi, saya mulai menuntut banyak hal dari suami saya. Saya sendiri, saya merasa bahwa diri saya ini menanggung semuanya sendirian. Karena waktu itu suami saya nggak kerja, karena dia musisi, nggak ada event waktu itu. Kami akhirnya nggak ada pemasukan sama sekali, kantor pengacara saya tutup, dan bos saya waktu itu juga benar-benar lagi tiarap, nggak ada kasus sama sekali yang muter di Bali waktu itu. Saya setiap hari uring-uringan, karena saya ngerasa suami saya nggak mampu saya andalkan di masa sulit. Masa lalu memang sih bikin saya jadi punya karakter yang keras. Saya di saya defensif, saya perfeksionis. Dan saya tuh selalu berusaha untuk mengatasi segala sesuatu itu sendirian. Sementara suami saya itu memiliki karakter yang sangat bertolak belakang sama saya. Dia seorang seniman, umurnya jauh lebih kecil dari saya, dan dia memang anak yang dimanja sekali dan nggak cukup dididik oleh orang tuanya karena orang tuanya juga bukan orang tua yang berkekanak-kanakan. Terus karena dia anak band, jadi kami tuh masih hidup dengan duniawi sekali. Hari-hari kalau suami saya manggung, kita biasa minum alkohol, mabuk, eh, tapi kami juga melayani Tuhan di hari itu. Tiba-tiba kondisi situasi kayak gitu, sekalipun semua orang juga mengalami saat yang sulit, bukan hanya kami aja. Tetapi tiba-tiba jarak umur 8 tahun kami itu sangat membuat persoalan. Dari cara kami hidup, bergaul dengan dunia, saya menyadari bahwa saya sedang membuka celah yang sangat besar. Apalagi ditambah saya lagi depresi berat.
Saya sempat kehilangan jati diri, saya sampai mengalami kenaikan berat badan sampai saya pernah di 80 kilo ya, tadinya saya cuma 50 kilo, saya naik sekitar 30 kilo. Saya nggak pernah merawat diri, setiap kali saya ngaca saya tuh nggak percaya diri dan saya nggak kenal siapa orang yang saya lihat di cermin itu. Akhirnya saya menutup diri, saya nggak terlalu suka bergaul. Apalagi waktu pandemi, saya tiba-tiba divonis kena autoimun, yang akhirnya saya harus masuk beberapa kali dalam 2 tahun pandemi itu di rumah sakit karena saya ngalamin badai sitokin. Suami saya mungkin benar-benar capek waktu ngerawat saya sakit selama sekian kali, saya jangka panjang sekali waktu saya dirawat itu. Akhirnya setelah saya keluar dari rumah sakit, saya lebih banyak mengurung diri, membatasi pergaulan, dan saya lebih banyak di rumah. Suami saya ternyata semakin terjebak dalam rutinitas kehidupan saya yang membosankan. Sampai akhirnya dia berontak. Suatu hari, tepat 5 bulan yang lalu, suami saya pergi dari rumah dengan alasan dia tertekan dan dia butuh ruang. Dia bilang dia sudah tidak bisa bahagia lagi sama saya dan nggak bisa bahagia dengan rutinitas saya. Setelah dia pergi, saya sangat terpukul. 2 kali saya pernah coba untuk bunuh diri, saya mau loncat dari lantai 2. Dan waktu itu saya benar-benar kehilangan keinginan untuk saya hidup. Saya nggak ngerti selama kejiwaan saya benar-benar terguncang, saya nggak tahu gimana cara Tuhan merawat anak saya. Saya nggak pernah keluar kamar, saya nggak makan berhari-hari. Sampai akhirnya suatu pagi anak saya muntah-muntah busa, nggak berhenti-berhenti. Ternyata setelah saya lihat, saya selidikin di kamar mandi, ada bekas sisa-sisa sabun dan menurut saya dia minum sabun. Saya telepon papanya, dia nggak mau angkat karena papanya tuh benar-benar menghilang dan nggak bisa saya kontak selama dia pergi dari rumah. Terpaksa saya lariin anak saya sendirian ke rumah sakit. Di rumah sakit anak saya dibuka lambung, lalu dia dirujuk untuk konsultasi ke psikolog anak karena ada indikasi itu dilakukan dengan sengaja. Waktu di rumah sakit saya sedih, saya nangis, dan saya merasa kayak saya dihajar. Saya lupa kalau saya ada anak kecil yang masih umur 6 tahun. Saya juga lupa dia bisa depresi. Saya lupa kalau dari bayi anak saya ini sangat dekat sama papanya. Dan dia lebih nempel sama papanya. Saya lupa kalau dia juga bisa terpukul, dia bisa merasa kehilangan. Akhirnya kejadian ini bikin saya sadar bahwa saya harus cari pertolongan. Saya mulai datang ke gereja, saya mulai ikut ibadah, saya mulai cari orang untuk tolong saya. Akhirnya teman-teman dekat saya di gereja mulai tahu kondisi kami. Mereka datang ke rumah saya, mereka doakan, mereka urapi rumah saya. Saya dilayani pelepasan sama penatua saya di gereja. Waktu saya didoakan, waktu itu saya ambil puasa Ester 3 hari. Uh, Selama saya dilayani pelepasan itu, saya benar-benar menangis dan saya nangis sejadi-jadinya. Saya baru menyadari bahwa kejahatan saya sebagai seorang istri. Saya nangis di kaki Tuhan, saya akui semua dosa saya. Oh, saya bilang, Tuhan, saya orang yang sangat sombong. Saya pakai kekuatan saya sendiri. Saya merasa saya mampu merubah suami saya. Padahal saya yang paling butuh untuk berubah. Saya mohon, saya berdoa belas kasih Tuhan untuk pulihkan keluarga saya. Saya mulai berdoa, saya mulai bangun mesbah doa dengan anak saya. Setiap hari, setiap waktu, saya mulai rajin doa. Saya ke gereja. Sampai akhirnya saya menemukan khotbahnya Bu Eli di YouTube. Saya follow Instagramnya. Ternyata Bu Eli beberapa hari lagi tuh mau datang ke Bali khotbah di Gatot Subroto. Saya datang, saya tapi saya belum sempat kenalan sama Bu Eli. Waktu itu Bu Eli khotbah, selesai khotbah, tiba-tiba dari mimbar Bu Eli turun dan Bu Eli itu datang ke saya. Waktu itu saya belum sempat kenalan atau bahkan belum sempat kita konseling. Tiba-tiba Bu Eli peluk saya, dia bilang, barang siapa yang kukasihi, dia kuhajar dan kutegur. Oleh sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Lalu Bu Eli bilang, apa yang terjadi pada hari ini adalah penggenapan rencana Tuhan atas hidupmu.
Bertahanlah karena kapasitasmu akan diperbesar. Taatlah karena ini proses dari pemurnian karaktermu. Tanggalkan kain kabungmu. Kuatkan dirimu masuk ke dimensi yang baru bersama Tuhan. Dan waktu Bu Eli bilang gitu, dia peluk saya. Selesai acara itu, selesai ibadah, Bu Eli undang saya. Dia datang ke saya, lalu saya kenalan sama dia. Lalu Bu Eli undang saya untuk ikut retret. Dia kasih saya sponsor. Saya mau ngucapin terima kasih buat Bu Eli dan Bu Lina. Karena saya diperbolehkan ikut retret itu. Di retret saya sungguh mengalami Tuhan. Saya benar-benar dikuatkan dan banyak sekali hal yang saya terima. Sebelum saya ikut retret, saya benar-benar mengandalkan segala cara saya untuk bikin suami saya pulang. Segala upaya. Tapi selalu berujung kekecewaan. Yang ada tuh malah bikin suami saya tuh semakin menjauh, semakin benci sama saya. Akhirnya saya benar-benar ada di titik udah nyerah banget. Saya padahal sudah berdoa, saya sudah menyerahkan keluarga saya di kaki Tuhan. Tapi saya masih memikirkan cara-cara saya. Saya pernah bertemu secara nggak sengaja dengan suami saya di warung makan milik teman pelayanan kami, seorang WL. Nah, lalu sama teman saya kami berdua ditarik masuk ke dalam dan kami itu berempat, saya, suami saya, anaknya dan teman saya yang WL ini. Ngajak anak saya yang kecil, kami doa. Kita mulai worship, kita doa. Waktu worship, saya langsung ambil posisi saya duduk di kaki suami saya. Saya peluk kakinya sambil saya itu bersujud di kaki suami saya. Saya menangis histeris. Suami saya masih main gitar. Teman-teman saya yang lain worship, berdoa. Saya minta ampun di kaki suami saya. Saya duduk di sana hampir 1 jam. Saya nangis, saya histeris. Saya minta pertolongan Roh Kudus untuk lembutkan hati suami saya. Anak saya nangis, semua orang yang ada di sana itu nangis. Tapi kecuali suami saya, karena cuma dia yang nangis. Bahkan suami saya nggak bergeming sedikit pun. Karena saya lihat reaksinya dia, saya jadi benar-benar putus asa, saya nyerah. Malam hari saya doa sendirian waktu anak saya udah tidur. Saya bilang sama Tuhan, kalau saya nggak kuat, Tuhan saya putus asa, saya udah nggak kuat. Saya mau nyerah, saya pengen hidup sekehendak saya aja. Saya tahu waktu itu Tuhan jawab saya. Tuhan bilang, jangan kembali ke tempat di mana aku menyelamatkanmu pertama kali. Saya teringat waktu saya mulai melayani generasi untuk pertama kali. Seorang gembala generasi itu pernah doakan saya begini, dia bilang, Tuhan, jangan kasih anak ini perkara-perkara yang mudah. Dulu saya tidak paham maksudnya apa. Tapi baru-baru ini saya baru mengerti apa maksudnya. Karena kalau mudah, semua orang mampu, semua orang bisa. Dan semakin sulit, saya akan semakin mengandalkan Tuhan. Karena saya nggak mungkin dan saya nggak mampu untuk mengandalkan diri saya sendiri. Segala hal boleh terjadi dalam hidup kita ya. Orang boleh datang, pergi di kehidupan kita, tapi percaya kalau cuma Tuhan yang setia. Orang sombong mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi firman Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.